Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haris selaku dosen dari mata kuliah Proposal Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan ide bisnis digital kami yang bernama Kofigo, yaitu aplikasi agregator kedai kopi lokal dan franchise. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Fadil Setiawan Arifin, lalu ada Muhammad Azril, itu saya sendiri, ada Tia Armelia, dan Willy Jonathan Sibagarian. Berikut adalah materi yang akan disampaikan. Ada description of digital business idea, ada business model canvas, Porter 5 forces analysis, SWOT analysis, competitor study, sama conclusion. Oke, yang pertama ada description of digital business idea. Di poin yang pertama ada the problem to be solved atau masalah apa yang ingin kami selesaikan. Yang pertama itu ada antrian panjang dan sistem pemesanan manual yang dapat mengganggu kenyamanan, terutama pada saat jam sibuk. Lalu yang kedua ada kesenjangan digitalisasi. Jadi masih banyak kedai kopi yang masih belum bisa mengadopsi sistem pembayaran digital secara optimal. Selain itu juga dominasi metode konvensional seperti tunai dan kartu yang masih tinggi. Yang ketiga ada kurangnya loyalitas pelanggan. Jadi masih banyak kedai kopi yang belum menerapkan sistem loyalitas digital. Hal tersebut dapat menurunkan potensi retensi pelanggan sehingga pelanggan dapat berkurang ataupun tidak berlangganan dengan kedai kopi lagi. Untuk poin yang kedua ada the digital solution offer atau solusi apa yang dapat kami berikan. Yang pertama ada aplikasi mobile inovatif. Jadi dengan adanya Kofigo ini, customer dapat memesan kopi secara online dan tanpa antri dengan menggunakan fitur pickup. Lalu yang kedua ada pembayaran digital seperti wallet, debit, dan juga kredit. Dan juga notifikasi real time saat pesanan siap. Lalu ada efisien dan praktis. Karena pemesanan itu dilakukan secara online, hal tersebut dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan bagi customer. Lalu ada sistem loyalitas dan terintegrasi, di mana setiap poin itu dapat ditukarkan menjadi diskon ataupun produk gratis dari transaksi yang dilakukan oleh customer. Dan yang terakhir ada pengalaman personal, seperti fitur kustomisasi pesanan, lalu juga produk bisa ditampilkan sesuai dengan produk yang paling sering dibeli oleh customer. Untuk poin yang C, ada unique value proposition atau nilai unik apa yang Kofigo punya. Yang pertama itu ada platform agregator multi-brand, yaitu dalam satu aplikasi itu berisi banyak kedai kopi. Artinya, customer tidak perlu unduh banyak aplikasi brand yang berbeda. Yang kedua ada loyalitas lintas brand, di mana customer itu setiap melakukan transaksi, poinnya dapat dikumpulkan lalu ditukar menjadi diskon ataupun produk gratis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dengan adanya loyalitas, tentu ini dapat meningkatkan retensi pelanggan atau pelanggan dapat terus berlangganan kepada merchant ataupun mitra dari kedai kopi. Selanjutnya ada layanan digital yang terintegrasi seperti pemesanan tanpa antre melalui fitur pickup, lalu pembayaran cashless dengan banyak metode pembayaran, dan juga notifikasi real time. Dan yang terakhir itu ada manfaat ganda, di mana artinya sini Kofigo bisa memberikan manfaat baik dari sisi pelanggan seperti praktis, fleksibel, lalu ada point reward, dan juga manfaat bagi kedai kopi seperti efisiensi operasional dan juga peningkatan loyalitas. Dan poin yang terakhir yaitu ada key target market atau target pasarnya siapa. Nah, Kofigo ini karena dia bergerak pada bidang khusus di kedai kopi, tentu target pasar utamanya ada di pecinta kopi. Nah, pecinta kopi itu kebanyakan dari pekerja kantoran dan juga mahasiswa. Selain itu, target utama dari Kofigo ada di pengguna cashless yang menggunakan e-wallet, mobile banking, dan juga metode cashless lainnya. Selanjutnya ada bisnis model canvas, di mana yang pertama ada key partners. Yang pertama hubungan kerjasama, di mana ada poin-poin tertentu. Yang pertama kedai kopi dan franchise. Ini sebagai mitra utama yang menyediakan produk untuk dijual melalui aplikasi. Yang kedua, penyedia layanan pembayaran digital, di mana kita bekerja sama untuk mendukung transaksi cashless yang cepat dan aman. Yang ketiga, penyedia teknologi cloud, di mana menjamin kestabilitasan dan keamanan server aplikasi kita. Yang keempat, influencer dan komunitas kopi. Ini membantu memperluas jangkauan pemasaran dan membangun brand owners. Dan yang terakhir, UMKM sebagai mitra utama. Terus ada key activity-nya, di mana aktivitas utama yang kita lakukan. Yang pertama ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi untuk menjaga performa dan fitur aplikasi supaya tetap optimal. Dan yang kedua, strategi pemasaran dan promosi.
untuk menarik pengguna baru melalui media sosial dan kampanye online. Dan yang ketiga, manajemen kerjasama dengan kedai kopi. Ini untuk mengelola hubungan dan komunikasi dengan mitra bisnis. Yang keempat, peningkatan pengalaman pelanggan. Ini memberikan inovasi dan kenyamanan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang terakhir, pelatihan dan onboarding mitra. Membantu UMKM beradaptasi dan menggunakan platform secara efektif. Terus ada value proposition, di mana proposisi nilai yang kita berikan kepada customer. Yang pertama ada menghemat waktu dengan menghindari antrian. Ini pengguna bisa pesan dari aplikasi dan langsung ambil di kedai tanpa harus mengantri. Terus yang kedua, pemesanan dan pembayaran berbasis digital, transaksi mudah dengan e-wallet seperti GoPay, OVO, QRIS, dan lain sebagainya. Terus ada sistem loyalitas berbasis poin. Setiap transaksi menghasilkan poin yang bisa ditukar, supaya nanti kita bisa mendapatkan menu-menu yang kita inginkan. Terus yang keempat, kustomisasi pesanan. Pelanggan bisa mengatur topping, rasa, atau ukuran sesuai selera. Dan yang kelima, notifikasi real time, memberikan info saat pesanan siap diambil, dan promo harian. Dan yang terakhir, dashboard UMKM. Ini untuk mitra bisnis, supaya bisa kelola menu, lihat laporan, dan atur promo sendiri. Terus yang keempat ada customer relationship, cara kita membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang pertama ada layanan pelanggan berbasis chatbot dan customer service. Ini membantu kendala pelanggan maupun pengen pesanan atau keluh kesah. Terus yang kedua, sistem notifikasi otomatis memberikan info status pesanan dan promo terbaru secara otomatis. Terus yang ketiga, fitur review dan rating, memungkinkan pengguna memberikan masukan yang membangun. Terus yang terakhir, program loyalitas, fitur rival dan pelanggan, di mana dorongan pengguna aktif dan ajak teman dengan imbalan poin atau diskon. Ini sudah termasuk dengan program loyalitas. Terus yang kelima, customer segment. Ini adalah target market kita. Yang pertama, pekerja kantoran, seperti yang tadi disampaikan, yang butuh layanan cepat dan praktis di sela kesibukan. Terus ada mahasiswa dan pelajar, mencari kemudahan dan harga terjangkau. Terus yang ketiga, penggemar kopi. Ini supaya tertarik, explore mengenai kopi lokal dan pengalaman unik terkait kopi-kopi dan minuman yang lain. Terus yang terakhir, digital native dan pengguna teknologi cashless. Ini terbiasa yang menggunakan e-wallet atau aplikasi digital lainnya. Terus yang keenam ada key resource, sumber daya utama kita. Yang pertama ada tim pengembangan IT, bertanggung jawab pada teknologi dan fitur aplikasi. Yang kedua, server dan database, infrastruktur inti yang memastikan aplikasi supaya bisa berjalan dan stabil. Terus yang ketiga, tim pemasaran, mengembangkan konten dan kampanye promosi. Terus yang terakhir, jaringan kedai kopi mitra, penyedia produk inti dan mitra layanan utama. Terus ada channelnya, cara kita menjangkau pelanggan. Pertama ada aplikasi mobile, Android atau iOS. Yang kedua, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Terus yang ketiga, kolaborasi dengan kedai mitra. Terus yang keempat, email dan notifikasi dalam aplikasi. Terus yang terakhir, website atau portal UMKM mitra. Terus ada cost strukturnya, biaya utama yang harus dikelola. Yang pertama, biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Ini investasi utama Kofigo dalam membangun fitur-fitur seperti pemesanan, pembayaran, dan sistem loyalitas lainnya. Terus yang kedua, pengeluaran pemesanan digunakan untuk menjangkau dan menarik pengguna baru. Terus yang ketiga, operasional bisnis seperti penggajian tim, support, dan biaya operasional lainnya. Terus yang terakhir ada biaya akuisisi pelanggan, insentif seperti diskon atau referral untuk pertumbuhan pengguna. Yang terakhir ada revenue stream. Ini adalah sumber pendapatan kita. Yang pertama, biaya layanan dari setiap transaksi bisa didapatkan dari komisi dari pengguna setiap kali melakukan pemesanan. Yang kedua, komisi dari kedai kopi mitra, persentase dari penjualan yang dilakukan di dalam aplikasi. Dan yang terakhir, iklan dalam aplikasi. Ini slot promosi berbayar yang ditawarkan kepada mitra atau brand lain supaya mendapat keuntungan. Next. Terus ada Porter's 5 Forces Analysis. Yang pertama ada threat of new entrance. Ini ancaman pendatang baru di industri aplikasi. Kopi digital tergolong tinggi karena bisnis ini mudah ditiru dan dikembangkan. Hambatannya termasuk seperti modal, keahlian teknis, dan jaringan mitra tergolong sedang, sehingga banyak startup berpotensi masuk ke dalam pasar. Terus yang kedua ada threat of substitutes, di mana ancaman produk pengganti cukup signifikan, terutama dari aplikasi besar seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang sudah memiliki basis pengguna luas. Jika mereka mendapatkan fitur baru atau yang serupa, pengguna bisa beralih dengan mudah. Terus ada regaining power of supplier, di mana pemasukan dalam konteks Kofigo ini adalah kedai kopi mitra secara umum.
kekuatan tawar-menawar mereka masih terkendali karena mereka mendapatkan manfaat dari peningkatan penjualan dan promosi digital. Hal ini membuat insentif kerja sama cukup tinggi. Next. Baik, selanjutnya ada bargaining of buyers atau kekuatan tawar pembeli. Jadi di poin ini kami ingin menyoroti bahwa pelanggan Kofigo punya kekuatan tawar yang sangat tinggi. Kenapa? Karena sekarang ada banyak banget pilihan aplikasi dan kedai kopi di pasaran. Jadi kalau Kofigo tidak bisa memberikan layanan yang unggul, pelanggan bisa dengan mudah pindah ke aplikasi lain. Jadi intinya Kofigo harus terus berinovasi dan menjaga kualitas layanan supaya pelanggan tetap setia dan tidak beralih ke kompetitor. Yang terakhir, rivalry among existing competitors atau persaingan antar kompetitor. Di sini, Kofigo menghadapi persaingan yang sangat ketat, bukan hanya dari sama aplikasi kopi, tapi juga dari aplikasi besar seperti Shopee Food, GoFood, dan juga GrabFood. Ketiga aplikasi ini sudah punya sumber daya yang besar, promosi yang agresif, dan inovasi yang berkelanjutan. Artinya, agar bisa bersaing, Kofigo harus menawarkan fitur-fitur unik, menjalin kolaborasi strategis dengan banyak kedai kopi, dan juga membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Next. Selanjutnya di sini ada SWOT analysis Kofigo. Yang pertama di sini ada strength atau kekuatan. Solusi inovatif, yaitu Kofigo membantu mengatasi masalah antrian di kedai kopi dengan sistem digital. Lalu, sistem loyalitas terintegrasi lintas brand, yaitu poin loyalitas bisa digunakan di berbagai kedai kopi mitra. Selanjutnya, dukungan berbagai metode pembayaran digital, jadi bisa pakai e-wallet, debit, kredit, QRIS, dan pembayaran digital lainnya. Lalu, fitur notifikasi real-time, jadi pelanggan dapat update status pesanan secara langsung. Selanjutnya, platform agregator multi kedai kopi dalam satu aplikasi, jadi satu aplikasi untuk banyak kedai kopi. Menu dan promo dan juga review. Yang terakhir, fokus khusus pada pengalaman pelanggan. Jadi pelanggan tuh bisa kustomisasi pesanan sesuai selera gitu dan mendukung kedai kopi lokal yang belum banyak dikenal. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, ketergantungan pada kedai kopi mitra. Kalau kedai kopi mitra tidak aktif, layanan juga jadi terbatas. Terus juga biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi tinggi. Butuh investasi besar untuk pengembangan dan juga pemeliharaan aplikasi. Selanjutnya, butuh pemasaran besar, perlu biaya besar untuk promosi dan menarik pengguna baru. Selanjutnya, basis pengguna masih kecil. Jadi karena masih baru, jumlah pengguna aktif belum banyak. Selanjutnya, adaptasi teknologi. Tidak semua kedai kopi siap pakai sistem digital. Butuh edukasi dan juga waktu. Lalu, cakupan geografis terbatas. Awal peluncuran biasanya hanya di kota besar. Dan terakhir itu integrasi sistem. Tidak semua kedai punya sistem kasir digital yang mudah diintegrasikan. Kita di sini ada opportunities atau peluang. Budaya kopi yang terus bertambah. Jadi, masyarakat Indonesia, terutama anak muda yang makin suka kopi. Selanjutnya, penggunaan e-wallet meningkat. Transaksi digital jadi makin pilihan utama. Terus ada kebutuhan efisiensi masyarakat urban. Layanan praktis dan cepat sangat dibutuhkan di kota besar. Lalu, ekspansi ke kota lain. Potensi besar untuk berkembang ke kota-kota lain di Indonesia. Selanjutnya, kolaborasi dengan franchise besar dan kedai lokal. Jadi bisa memperluas jaringan mitra. Lalu, implementasi teknologi baru atau AI, personalisasi, bisa meningkatkan pengalaman pengguna. Yang terakhir ini ada di verifikasi produk, jadi tidak hanya kopi, bisa merambah ke berbagai produk. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Di sini ada persaingan dari aplikasi besar seperti GrabFood, GoFood, dan Shopee Food yang sudah punya nama dan juga penggunanya sudah banyak. Selanjutnya, hambatan adopsi teknologi, tidak semua kedai kopi siap digitalisasi. Yang ketiga, isu privasi dan keamanan data pelanggan. Resiko kebocoran data pelanggan harus diantisipasi. Terus juga resiko imitasi model bisnis oleh kompetitor besar. Selanjutnya, ketidakstabilan ekonomi juga mempengaruhi konsumsi. Dan yang terakhir, perubahan regulasi, aturan pemerintah bisa merubah sewaktu-waktu dan mempengaruhi operasional. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penutur saya. Atas kesempatannya. Di sini kita akan menjelaskan saingan dari Kofigo ini. Yang pertama ada GoFood. GoFood tidak hanya menyediakan pilihan kedai kopi lokal, tapi juga kedai makanan dan minuman franchise, pasar hingga UMKM. Lalu yang kedua ada GrabFood. GrabFood ini merupakan platform delivery makanan dari Grab yang juga melayani pemesanan kopi sama seperti kompetitor sebelumnya. Lalu yang ketiga ada Shopee Food. Shopee Food memiliki layanan pesan antar dari Shopee termasuk minuman dan kopi dari berbagai merchant. Tidak hanya fokus khusus pada kopi, tapi sangat populer. Lalu di sini kita perbandingan singkat antara Kofigo, GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Dari aspek keunggulan, yang pertama ada model bisnis. Kofigo memiliki fokus khusus sebagai agregator kedai kopi dan juga bekerja sama dengan banyak mitra kedai kopi. Lalu GoFood, GrabFood, dan Shopee Food kurang lebih sama, memiliki agregator pesanan antar makanan dan minuman dari berbagai merchant, mulai dari UMKM hingga franchise besar. Kedua adalah keunggulan. Keunggulan dari Kofigo ialah banyak pilihan kedai kopi, lalu ada sistem pesanan lintas brand, lalu kostumisasi pesanan, lalu personal dan spesialis kopi. Lalu keunggulan dari GoFood itu jaringan merchant yang sangat luas, yang kedua ada fitur kategori lengkap dan juga brand awareness yang tinggi. Lalu keunggulan dari GrabFood, basis pengguna besar, lalu juga ada banyak promo, penetrasi pasar luas. Lalu keunggulan dari Shopee Food,
pertama ada promo besar-besaran, integrasi ShopeePay, dan juga ShopeeFood ini populer di kalangan Gen Z. Yang ketiga ada aspek kelemahan. Aspek kelemahan dari Kofigo ini memiliki brand awareness yang masih berkembang, lalu sangat tergantung pada pemberitaan. Lalu GoFood. Kelemahan GoFood memiliki harga relatif lebih mahal, lalu promo tidak sebanyak ShopeeFood, dan juga biaya layanan yang tinggi. Lalu kelemahan GrabFood, komisi merchant yang sangat tinggi, lalu harga makanan yang lebih mahal. Lalu kelemahan dari ShopeeFood, jangkauan merchant belum seluas GrabFood atau GrabFood, dan masih terbatas di kota besar. Lalu ada fitur utama Kofigo ialah pemesanan tanpa antrian. Nah, pemesanan tanpa antrian ini dimaksudkan tanpa mengantri di kedai kopi langsung. Lalu selanjutnya ada pembayaran digital, loyalitas poin, kustomisasi, lalu notifikasi real time. Lalu ada fitur utama GoFood. GoFood memiliki kategori merchant yang variatif, lalu pembayaran digital lengkap, dan juga memiliki promo. Juga ada fitur utama dari GoFood memiliki kategori merchant variatif, lalu pembayaran digital lengkap, dan juga promo dan fitur GoFood rekomendasi. Lalu fitur utama dari GoFood sama seperti GoFood memiliki kategori merchant variatif, pembayaran digital lengkap, promo, lalu juga di GoFood juga memiliki GoFood rekomendasi. Lalu terakhir ShopeeFood memiliki fitur utama promo diskon besar dan juga terintegrasi langsung dengan ShopeePay dan juga voucher yang sangat banyak. Dan terakhir, strategi pasar dari Kofigo memiliki kolaborasi dengan banyak mitra kopi, dan juga memakai promosi digital, juga loyalitas pelanggan. Terus strategi pasar GoFood memiliki ekspansi merchant, fitur baru untuk UMKM, dan juga promosi tematik. Strategi pasar GoFood memiliki ekspansi merchant dan penetrasi ke berbagai segmen pasar. Strategi pasar dari ShopeeFood memiliki promo yang besar, integrasi dengan ekosistem Shopee, dan juga fokus pada harga yang kompetitif. Next. Jadi pada kesimpulan dari presentasi yang dijelaskan oleh teman-teman ini, Kofigo adalah solusi digital inovatif yang hadir untuk menjawab tantangan di dunia perkopian, mulai dari antrian panjang, pembayaran manual, hingga sistem loyalitas yang terbatas. Lewat aplikasi ini, pengguna bisa memesan kopi secara praktis, membayar dengan metode cashless, dan menikmati berbagai keuntungan dari sistem poin lintas brand. Dan Kofigo ini juga dirancang untuk kalangan produktif yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan. Kofigo juga menghadirkan pengalaman ngopi yang lebih efisien dan personal. Kofigo juga lebih dari sekedar aplikasi pemesanan. Kofigo berperan sebagai platform yang menghubungkan berbagai kedai kopi dalam satu ekosistem digital. Nah, ini juga memberikan keluasan bagi pengguna untuk menjelajahi beragam pilihan tanpa batas merek. Didukung oleh riset pasar, tren digitalisasi, dan strategi bisnis yang terarah, Kofigo memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi pemain utama di industri kopi digital Indonesia yang menguntungkan pelanggan, UMKM, mitra kedai, dan membentuk cara baru menikmati kopi di era modern. Sekian presentasi kami dari kelompok 9, yaitu aplikasi Kofigo. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.